titik quarter life crisis itu kita suka mikirin tentang masalah kita, benar nggak sih? Gue begini semua terpusat sama masalah diri sendiri kayak gitu. Terus kalau kita mikirin diri sendiri terus, kapan kita bisa mengambil perannya, kapan kita akan berkontribusinya kayak gitu kan? Kan banyak juga yang namanya relawan karena nggak dibayar itu kan, karena nggak dibayar banyak yang seleksi alam mereka, gue nggak dapat apa-apa kayak gitu. Ya saya awalnya memang kayak yang emang nggak dapat benefit apa-apa sih, tapi saya ngerasa saya sembuh dari quarter life crisis itu, ngerasa saya menemukan titik keluar dari situ. Alright, selamat datang kembali bersama saya Arifin tuan rumah dari Ingin Menjadi, bersama host yang biasa, channel yang biasa, dan selalu kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Halo Risna. Halo Caipin. Oke, gimana kabarnya hari ini Risna? Alhamdulillah sehat. Sehat. Caipin sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Selalu luar biasa pokoknya. Oke, jadi hari ini kita akan sedikit diskusi mengenai pengalaman dari seorang Risna selama beberapa tahun terakhir yang dia mengabdikan diri, mengabdikan diri untuk kemajuan dan perbaikan pendidikan yang ada di Indonesia. Insya Allah. Amin. Jadi teman-teman, Risna ini sudah kurang lebih berapa tahun? 2 atau 3? 3 tahun ya? 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun menjadi volunteer, mendidik dan mengajari teman-teman adik-adik kita yang mungkin belum bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama didapatkan oleh anak-anak yang ada di kota gitu. Dan dia mengabdikan diri untuk menjadi salah satu volunteer di bidang pendidikan itu. Oke, dulu gimana ceritanya tuh awal-awal bisa sampai kepikiran menjadi seorang volunteer, padahal volunteer itu nggak ada duitnya. Bener kan? Itulah tantangannya sih. Dulu tuh apa ya, karena saya kan kerja kerja di kantoran, terus waktu abis lulus itu kayak jenuh gitu, kayak maksudnya stagnan aja gitu-gitu aja kerja. Nah, terus gimana caranya supaya bisa produktif kayak gitu, makanya ngambil Sabtu Minggu itu daftar ikut-ikut kegiatan kerelawanan kayak gitu sih. Awalnya itu dari tsunami yang di Selat Sunda kan, ikut turun di situ, kayak gitu, turun di situ. Setelah itu baru kayak daftar-daftar di lembaga kayak gitu. Jadi setiap biasanya Sabtu Minggu ngisi kegiatan dengan kerelawanan. Awalnya ngisi waktu sih, rata-rata relawan tuh kenapa mereka turun jadi relawan, niat awalnya biasanya lebih ke buat ngisi waktu. Oke. Kayak gitu. Itu yang gempa besar itu nggak sih, yang sama di Palu itu nggak sih? Di Palu saya nggak turun, yang turun tuh kemarin yang di Sulawesi. Oke. Jadi emang karena sebenarnya awalnya mengisi waktu, iya, sekaligus biar bermanfaat begitu kan, daripada kita nggak ngapa-ngapain rebahan di rumah gitu, lebih baik kita ngebantu orang gitu, karena menjadi relawan di sisi kemanusiaan kali aja nanti kita menambah pengalaman, menambah pengetahuan, dan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Okay. Dan itu kan karena ketidaksengajaan waktu itu kan, ketidaksengajaan yang awalnya mengisi waktu gitu kan. Nah, tapi akhirnya jadi candu. Bener, jadi candu. Nyaman saya di sini. Nyaman di dunia volunteer, alhamdulillah. Jadi kamu itu lebih ke mana sih dulu itu awalnya pas waktu pertama kali kan ngebantu pas waktu ada tsunami di Selat Sunda? Iya, jadinya tuh di sana kan berarti pemula, saya nggak ada pengalaman apapun, terus turun ke bencana lebih kepada nyalurin bantuan kayak gitu, terus asesmen sama teman-teman. Terus biasanya kalau ke anak-anak itu ngisi trauma healing, cuman kan saya juga yang nggak punya skill di situ kan, paling lebih kepada ngedampingin kayak gitu, ngedampingin yang pimpinan yang ngisi trauma healingnya kayak gitu, tapi di seputar anak-anak kayak gitu. Biasanya kalau pagi itu kita ngadain, kalau biasanya kan buka posko ya, biasanya pagi itu ngadain posko hangat kayak gitu. Warga malam itu biasanya datang ke posko, terus kalau ada anak-anak kita ngajar ngaji kayak gitu. Gitu sih, Mister. Waktu itu selama berapa minggu atau sampai berapa bulan? Kalau saya waktu itu karena kerja ya, Mister, posisi saya kerja, jadi di weekend aja. Jadi jauh kan,
5 jam dari jarak tempat saya tinggal. Waktu itu saya sekitar seminggu apa 2 minggu saya ambil cuti kayak gitu. Dan waktu itu ngandelin relasi juga sih, kayak jadi saya kayak nawarin teman-teman yang mau support kayak gitu, termasuk saya nawarin ke perusahaan saya kerja. Terus alhamdulillah perusahaan saya kerja itu support gitu, malah kayak pengen datang kayak gitu ke posko saya nyalurin bantuan. Dan saya pun pulang dulu, terus bawa tim dari kantor, kita datang lagi ke posko saya itu, tempat tsunami, dan kita nyalurin ke beberapa tempat kayak gitu. Oke. Tapi kalau menurut kamu sendiri, sepengetahuan sampai saat ini kan beda tuh, relawan bencana sama relawan pendidikan gitu. Dan kita tahu kan kalau kamu sekarang hari ini banyak di relawan pendidikannya gitu. Nah, gitu tuh waktu shiftingnya, perpindahan dari kamu di pertama kali punya pengalaman menjadi seorang relawan di bencana sampai kayaknya aku bakal cenderung ke di pendidikan aja deh gitu. Itu tuh pas waktu kapan menyadari hal itu? Sebenarnya kan karena di bencana ya ketemunya anak-anak lagi kan gitu, jadi belajar banyak dari mereka apa yang mereka butuhkan. Waktu itu kan saya lebih di Jabodetabek yang enggak ke pelosok gitu, dan aktivitas saya Sabtu Minggu aja kayak gitu, kerelawan yang enggak full gitu. Sampai pada titik di akhir tahun 2020 itu rasanya saya pengen resign kayak gitu kan. Terus kira-kira ngapain yang ngisi waktu gitu sambil nunggu cari kerja lagi. Terus saya mendapat tawaran di salah satu NGO, dan di sana tuh saya bagian program, dan fokus pertama proyek kita tuh di bidang pendidikan kayak gitu. Jadi disitulah mulai saya kayak merambah ke bidang pendidikan kayak gitu. Dan itu belajarnya di lapangan, di kebencanaan juga, karena di kayak trauma healing kadang ngajar ngaji, ngajar anak-anak baca, kan mereka tuh ngungsi ya, jadi kita buat kegiatan buat anak-anak kayak gitu. Dan kedepannya bisa diimprove aja di kegiatan pendidikan juga kayak gitu. Oke. Jadi memang waktu itu memutuskan untuk resign dari kerjaan. Iya, betul. Nggak, aku penasaran di itunya sih. Gini, secara realistis nih ya. Iya ya. Secara realistis orang kan kalau kerja pengen dapat duit, bisa nabung, beli rumah, beli mobil, jalan-jalan gitu kan, gitu. Nah, kamu malah kebalikan dari orang-orang yang biasa. Malah resign dari kerjaan, malah memutuskan untuk menjadi relawan. Iya. Kenapa? Saya tuh pengen nyeritain kenapa sampai saya tuh bisa nyaman di sini ya. Awal kenapa memutuskan menjadi relawan juga gitu kan. Awalnya kita kan masuk ke dunia quarter life crisis kayak gitu kan. Biasalah kayak gitu, baru lulus gitu. Yang masih dulu tuh zaman kuliah tuh kayak punya mimpi gitu. Abis lulus gue begini ya, ternyata setelah lulus kan banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Banyak yang impian yang terpatahkan kayak gitu kan. Akhirnya di titik quarter life crisis gitu. Terus gimana caranya untuk keluar dari titik itu? Salah satunya dengan saya terjun di dunia relawan gitu. Saya itu senang dengerin podcastnya Farah Konita. Kalau kata dia tuh gini, titik quarter life crisis itu kita suka mikirin tentang masalah kita, benar nggak sih? Gue begini semua terpusat sama masalah diri sendiri kayak gitu. Terus kalau kita mikirin diri sendiri terus, kapan kita bisa mengambil perannya, kapan kita akan berkontribusinya kayak gitu kan. Kayak di situ saya kayak mulai aja gitu, maksudnya saya menikmati sebagai, kan banyak juga yang namanya relawan karena nggak dibayar itu kan, karena nggak dibayar banyak yang seleksi alam, mereka gue nggak dapat apa-apa kayak gitu. Kalau saya konsisten gitu, saya banyak teman-teman seperjuangan juga yang mundur kayak gitu ya. Saya awalnya memang kayak yang emang gak dapat benefit apa-apa sih, tapi saya ngerasa saya sembuh dari quarter life crisis itu, ngerasa saya menemukan titik keluar dari situ, sampai pada akhirnya saya menemukan titik jenuh lagi di dunia pekerjaan. Gimana ya kalau saya resign terus mengisi waktu ingin menjadi relawan penuh waktu, sementara waktu kayak gitu. Pas banget dapat sambutan tawaran di NGO kayak gitu. Terus gimana lagi tadi pertanyaannya? Jadi shiftingnya, jadi waktu itu kan nggak secara realistis nih, nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Tapi gitu. kamu malah pada akhirnya mendapatkan obat. Obat dari penyakit quarter life crisismu sendiri, maksudnya kegelisahanmu, masalahmu, terlalu banyak mikirin diri sendiri. Pada akhirnya dengan banyak aktivitas membantu orang, malah kita terbantu juga. Iya, malah jadi sembuh kayak gitu. Ternyata mungkin yang saya butuhkan itu bukan. Dan saya belajar
kan tadi kita nggak dapat apa-apa nih misalkan gitu, saya belajar yang namanya merasa cukup gitu. Cukup. Waktu dunia kerja tuh kayaknya banyak kayak apa sih, keinginannya tuh nggak berhenti kayak gitu. Saat saya turun menjadi di dunia relawan gitu, banyak ketemu anak-anak yang memang tidak seberuntung kita gitu. Apa sih, mereka fasilitas pendidikannya itu nggak layak kayak gitu kan. Terus saya pernah tinggal di pelosok tuh, berarti rasanya nggak ke kafe itu bisa loh, nggak jajan GoFood tuh bisa. Emang pertama nggak ada kafe kan, nggak ada kayak GoFood kayak gitu. Kalau di kota kan selalu pengen aja kayak gitu. Ternyata bisa hidup sederhana, bisa untuk nggak beli baju setiap bulan itu bisa kayak gitu, nggak beli skincare itu ternyata bisa banget hidup dengan kayak uang seadanya itu bisa gitu. Dibanding saat saya nggak fokus di dunia volunteer, tuntutan keinginan pribadinya itu banyak kayak gitu. Iya. Menarik. Iya nggak sih? Saya tertarik sama yang itu loh, belajar merasa cukup. Merasa cukup ya, alhamdulillah. Karena kadang kalau orientasi kita itu uang, kita nggak akan pernah cukup ya. Iya, benar. Dengan keterbatasan kita, dengan fokus kita mungkin ngebantu orang, bukan pada fokus dengan diri sendiri gitu. Akhirnya kita merasa cukup di situ. Kita bisa loh hidup tanpa memikirkan uang terus, kita tanpa memikirkan pencapaian, tapi lebih mementingkan bagaimana saya bisa membantu orang untuk mencapai ini. Jadi kan ada kepuasan tersendiri. Gitu. Iya benar, puas banget sih, nggak? Saya merasa lebih bahagia. Walaupun saya tidak kerja seperti orang-orang kebanyakan, mungkin bagi sebagian orang, mungkin keluarga sendiri memandang yang nggak paham mau saya apa, impian saya apa, kayak ngapain sih kayak gitu, sampai kapan kayak gitu kan. Orang tuh realistis lah, orang cari kerja butuh uang, nyiapin masa depan. Kalau saya enggak gitu, malah kayak disuruh kerja tuh ntar dulu deh, kayaknya masih pengen kayak mikirin program untuk anak-anak kayak gitu sih. Emang aneh tau. Baru maksudnya saya ngerasa apa ya, nggak semua orang ngedukung saya kayak gitu. Misalkan saya beraktivitas dengan anak-anak yang harusnya banyak yang simpati atau apa gitu, tapi yang cuek juga banyak. Mungkin beda aja, mungkin beda pemikiran juga, beda prinsip juga, tapi oke sih. Saya ini yang memang saya perjuangkan, jadi nggak apa-apa kan kayak gitu. Nah, kalau udah ngomongin sama keluarga atau teman-teman yang seangkatan sama kita gitu, kita kan hari ini ya mungkin kecenderungan dari kita sendiri juga ngebandingin hidup kita sama mereka, bisa jadi seperti, atau mungkin tuntutan dari keluarga. Nah, tadi sempat di-mention bahwasanya ya ada beberapa dari anggota keluarga yang memang mempertanyakan, apa sih yang kamu kerjain gitu, apa nggak kamu lebih baik cari kerjaan yang proper, yang apa namanya bisa menunjang karirmu ke depan gitu. Pada akhirnya nanti bisa mempersiapkan masa depanmu gitu. Itu kan kayak ada konflik nggak sih dari pikiranmu sendiri gitu? What I have to choose gitu. Apa yang seharusnya aku pilih antara diriku ini diriku gitu. Tapi secara realistis keluarga mungkin menginginkan yang lain, atau lingkungan mungkin menuntut dengan hal yang lain. Itu tuh kamu bisa mengambil jalan tengahnya, atau kamu memikirkan jalan keluarnya itu kayak gimana? Pertama sih, saya kayak minta waktu gitu. Saya masih pengen di sini ya kayak gitu. Terus memang pastikan kita pun yang tidak membebani juga sih. Saya misalkan saya nggak punya kerja, tapi sebenarnya saya punya sampingan sih yang jadinya pada akhirnya walaupun saya nggak kerja, saya nggak minta uang, jadi nggak jadi beban keluarga kayak gitu kan. Dan menunjukkan gitu kayak memang harus dikomunikasikan apa yang kita perjuangankan itu ada. Misalkan hasilnya kita kayak saya nawarin salah satu kakak saya, mau gak jadi donatur nih adik ini, saya punya adik banyak di pelosok begini keadaan kondisi ekonomi pendidikannya seperti ini yang sebenarnya sedang saya perjuangkan kayak gitu kan. Awal-awal kan memang dari keluarga kayak mempertanyakan, sekarang tuh kayak enggak nanya lagi sih gitu, karena saya bukan membuktikan sih, menunjukkan yang saya kerjakan itu bukan nggak jelas, tapi bagi saya itu kerja peradaban. Kayak gitu. Gimana tuh kerja peradaban? Ya kerja untuk peradaban anak-anak gitu, walaupun bukan untuk saya, tapi saya bisa melihat mereka tuh tumbuh kayak gitu, bisa percaya sama mimpi-mimpinya, bisa percaya kalau sekolah tinggi itu mungkin kayak gitu. Ya Allah, anak-anak di sana tuh nggak percaya sama itu. Kayak gitu. Kerja, jadi menjadi relawan di dunia pendidikan itu adalah pekerja untuk peradaban.
keren ya. Misi awal saya nggak misi, saya tuh pernah punya impian. Saya tuh pengen keliling Indonesia, nggak keliling Indonesia, keliling pelosok negeri sambil membawa misi sosial. Dan bisa dikatakan ini titik saya ketemu dengan mimpi saya. Saya tidak lagi ingin menjadi apa gitu. Saya ingin melakukan apa gitu. Dan ini kesempatan yang sedang diberikan kepada saya gitu. Saya ngerasa beruntung dibanding yang lain karena apa? Karena tidak semua orang bisa sampai pada mimpinya. Mungkin mimpi saya nggak menjadi apa-apa, tapi mimpi saya untuk melakukan ini itu tercapai gitu. Bisa dikatakan saya sedang menjalani mimpi saya kayak gitu. Wow, gitu. Congratulations ya. Ya, karena hari ini sudah berada pada titik di mana keadaan yang kamu impikan. Kamu bisa jalan-jalan keliling Indonesia sekaligus kamu bisa berbakti untuk negeri gitu kan. Amin. Nah, di awal-awal nih, kalau misalkan saya mungkin juga punya ketertarikan untuk mengabdi di bidang sosial ya, gitu. Atau mungkin teman-teman juga dari yang nonton ini punya ketertarikan di bidang volunteer menjadi relawan, baik itu bencana. Teman saya juga banyak itu yang menjadi volunteer bencana, pendidikan, itu juga banyak. Nah, dulu itu pas waktu awal kamu masuk, ada nggak sih yang harus kamu selesaikan? Kayak misalkan pelatihan, secara profesional menjadi seorang relawan itu kayak gimana gitu? Pertama kan saya turun di bencana itu yang bukan disaster yang turun langsung, itu kan lebih kepada laki-laki ya. Saya itu waktu gabung yang resmi ya, yang resmi itu di Relawan Nusantara di Bogor, itu memang kayak ada pembekalan gitu sih. Tapi yang kayak materi bagaimana relawan itu seperti apa, perannya itu seperti apa, itu materi-materi ya setelah itu ya kita aplikasi di lapangan kayak gitu, lebih banyak aplikasi di lapangan. Ada bencana kita mulai turun, kalau nggak kita datang ke desa-desa kayak gitu, lebih pada aplikasi di lapangan aja sih. Jadi emang yang pertama kita harus cari lembaga atau komunitas yang mewadahi gitu, kita. Yang mewadahi kita, nanti memang pasti dari sana bakal disediakan pelatihan, pembekalan gitu lah. Kecuali yang memang disaster itu memang langsung turun kayak kita di sungai kayak gitu, pakai alat-alat kayak gitu. Itu kan lebih ke banyak laki-laki ya. Kalau perempuan tuh kayak dapur umum, rumah healing kayak gitu sih. Nah, sekarang kita lebih spesifik ke relawan pendidikan, menjadi seorang volunteer di dunia pendidikan gitu. Beda nggak sih kalau misalkan kita pengen terjun menjadi volunteer di bidang pendidikan sama kita pengen menjadi seorang relawan di bidang bencana gitu? Maksudnya kayak wadahnya itu kita cara menseleksinya gimana sih? Atau memang itu satu kesatuan wadah, sebuah organisasi atau NGO, tapi dia memiliki beberapa bidang? Kalau saya yang pertama di mana sih? Di Relawan Nusantara itu berarti kayak bapaknya itu Rumah Jakat, salah satu departemennya Relawan Nusantara itu yang fokus untuk di kebencanaan. Saya gabung di situ. Terus ada lagi fokus lainnya itu di bidang yaitu pendidikan, yang datang ke pelosok negeri kayak gitu. Awalnya memang saya fokus di yang Relawan Nusantara yang kebencanaan, dan yang sekarang saya yang di fokus pendidikan itu memang NGO yang fokus untuk bidang sosial, pendidikan dan kemanusiaan juga. Kalau memang ada bencana kita turun gitu. Tapi kalau itu kan tergantung situasi, berarti ya kalau ada bencana kita turun, kalau nggak ada kita ngadain program yang sustain gitu. Yang sustain itu kita punya program dan dijalankan 3 bulan, 1 tahun kayak gitu ya, di tempat yang sama kayak gitu. Selama menjadi seorang volunteer nih, ada ketakutan nggak sih? Ini kayak pengalaman-pengalaman yang membuat kamu menyalahkan keadaan, mungkin kayak menyalahkan diri sendiri, kenapa nggak dari dulu gitu, atau kayak kenapa masih seperti ini gitu, banyak ketimpangan. Itu kan kayak di perasaan dan otak kita bakal nggak kurang bagus ya kalau kita selalu, ya mungkin itu memang nyata, ketimpangan yang ada itu nyata gitu. Itu ada pernah menggelisahkan hal itu nggak? Mungkin yang gelisah tuh sekarang karena saya udah paham lapangan. Kalau dulu tuh karena nggak punya kesempatan juga gitu, jadi memang fokusnya nggak ke sana. Kalau sekarang tuh melihat kondisi bagaimana di perkotaan udah sangat maju ya, dan nggak semua orang mau peduli sama kita, terlalu nyaman di kota. Saya mungkin sebelum ke dunia relawan rasa-rasanya ngapain saya menghabiskan waktu untuk orang lain, memikirkan saya aja punya masalah banyak, rasa-rasanya kan kayak gitu. Tapi saya melihat setelah saya turun di situ, saya melihat
banyak di antara kita itu dia itu apatis gitu, padahal banyak anak-anak yang mereka tuh untuk sekolah aja mungkin nggak mungkin kayak harus berjuang gitu, tapi di perkotaan itu yang kita aksesnya mudah kayak gitu, udah nyaman lah gitu. Karena nyamannya itu kadang kepekaannya itu kurang kayak gitu, mungkin gambaran pemuda, nggak semua ya, gambaran anak muda sebagian seperti itu. Yang menyayangkan bagi menurut saya, suka pengen mengajak kita itu harus sama-sama memperjuangkan pendidikan yang adil dan layak untuk adik-adik kita di pelosok negeri. Setimpang apa yang kamu rasain dan kamu lihat pendidikan yang ada di kota sama yang ada di pelosok tuh? Mungkin boleh ya saya cerita proyek yang saya jalankan. Silakan. Kayak gitu. Jadi proyek yang saya jalankan itu di Maluku kayak gitu. Saya turun langsung di sana, melihat, saya datang ke salah satu kampung yang di sana masih terbelakang di kampung gunung. Banyak tingkat buta baca aksaranya sangat tinggi banget kayak gitu. Untuk usia SMP mereka belum bisa baca. Bayangin kalau di sini tuh anak-anak SD tuh udah bisa baca kan gitu. Dan faktor yang mempengaruhinya itu banyak banget kan. Dari segi ekonomi keluarganya kayak gitu kan. Terus SDM pengajarnya juga yang nggak sebanyak di kota kayak gitu. Terus tidak sebanyak, sekolahnya nggak sebanyak seperti di kota, dan termasuk fasilitasnya juga kan. Jadi banyak anak-anak tuh yang putus sekolah karena faktor ekonomi kayak gitu. Terus ketika mereka putus sekolah ya mereka nikah, udah gitu lahir lagi anak-anak ya kecil-kecil, dan kembali terulang seperti itu permasalahannya muter di situ. Sekarang saya paham kenapa dikatakan bekerja untuk peradaban, karena di situ. Ya. Terus saya tuh suka sedihnya tuh apa ya? Kayak kalau ngumpul sama anak-anak ditanya cita-cita, semangat gak sih, kayak kita masih kecil ditanya cita-citanya mau jadi apa, mereka pengen jadi ini polisi, dokter. Ketika ditanya gini, nggak ditanya sih, kayak kita ngajak, oh ya udah nanti kalau bisa untuk biar bisa jadi dokter, polisi, sekolah ya kayak gitu. Soalnya kayak bengong, kayaknya nggak mungkin deh kita sekolah sampai SMA, kuliah itu nggak mungkin kita bisa keluar dari kampung kita, tuh nggak mungkin. Terus kayak mereka tuh kayak punya mimpi, tapi bagi mereka tuh nggak mungkin kita bisa sampai pada mimpi itu, nggak mungkin kita bisa sampai lulus sekolah itu. Makanya kadang salah satu tujuan datang ke sana itu untuk meyakinkan adik-adik di sana bahwa mungkin loh kamu itu bisa kuliah, bisa selesai sekolah, mungkin juga kamu sampai pada impian kamu kayak gitu. Karena bagi mereka untuk bisa ke Jakarta itu nggak mungkin, kayak mana mungkin gue bisa keluar gitu dari daerah sendiri gitu, terisolasi kayak gitulah. Dan bahkan di perkampungan yang udah lumayan modern dibanding kampung terbelakang, bagi mereka parameter keberhasilan untuk datang ke Jakarta itu apa coba? Bisa ke Monas. Kayak ke Monas itu, kayak saya udah kan keluar negeri. Saya kan di sana tuh masih zamannya Facebook ya. Kalau kita kan Instagram kan. Terus mereka tuh kayaknya scroll kepoin saya gitu, ada foto di Monas gitu, kayak takjub gitu. Karissa udah pernah ke Monas ya? Saya kayak cengok Monas gitu. Bagi mereka tuh udah wah kayak gitu. Makanya kadang di sana tuh suka pengen meyakinkan adik-adik di sana, selalu nanya, masih percaya Kak, masih pengen sekolah kan, masih pengen jadi ini kan, meyakinkan mereka tuh masih mau sekolah kayak gitu. Banyak banget mereka, faktor yang mereka tuh walaupun kita udah datang gitu, tetap aja banyak yang putus sekolah. Jadi memang ini harus sustain, nggak bisa saat itu kita turun kita ngasih bantuan selesai, nggak bisa kayak gitu. Harus ada program yang berkelanjutan, memastikan mereka terus sekolah, terfasilitasi. Saya tuh sebenarnya bukan lebih ke ngajar merekanya sih, enggak, tapi lebih kepada membuat program untuk mereka, kayak membantu, memfasilitasi, menjembatani orang-orang yang mau membantu kayak gitu. Nah, aku penasaran yang ini sih. Dari dulu sampai sekarang kan relawan pasti banyak ya. Terus lembaga atau NGO atau komunitas yang bergerak di bidang itu juga banyak gitu. Nah, mereka juga mengirimkan relawan mereka ke pelosok-pelosok gitu. Nah, itu tuh kenapa sampai pada saat ini, dan ini sudah berlangsung mungkin berpuluh-puluh tahun juga. Aku percaya dari mahasiswa-mahasiswa dari tahun 80, 90, 2000, 2001, 2002 sampai sekarang pun mereka juga melakukan pengabdian hal yang sama gitu. Tapi kenapa pada akhirnya udah berpuluh-puluh tahun ini kita masih aja tetap timpang? Kamu mengidentifikasinya di mana? Pertama gini sih, itu kan rakyat Indonesia ya. Apakah sepenuhnya itu tuh menjadi tanggung jawab relawan? Itu sangat berat banget kan. Pertama memang peran pemerintah itu penting banget sih. Peran pemerintah, bagaimana mereka tuh, saya nggak mau menuduh juga sih. Tapi memang nyatanya kayak gitu, kayak kampanye ingin
memajukan kampung ini, membangun kayak fasilitas yang layak, sampai sekarang nggak ngedukung kayak gitu kan. Sedangkan kayak relawan gitu kayak dananya rata-rata dari donatur kan kayak gitu, dan perlu kerja-kerja yang berkelanjutan gitu, dan yang dibantu pun banyak banget. Maksudnya iya banyak banget kayak gitu. Jadi memang harus sustain, sabar, dan enggak mungkin ketika dari sebanyak anak itu ada yang berhasil tuh nggak semua. Kita mungkin fokusnya ingin memajukan satu kampung, pendidikan di kampung itu, tapi memang nggak semudah itu. Barangkali yang bisa berhasil tuh hanya 1-2, dan itu nggak terlalu terlihat kan hasilnya kayak gitu. Yang terlihat tuh masih aja seperti itu kayak gitu. Makanya berupaya sustain walaupun nggak signifikan, tapi yang penting anak-anak itu percaya bagi mereka tuh pendidikan itu mungkin kayak gitu kan. Yang penting roda yang tadinya tuh tidak terus berputar gitu, memutuskan rodanya itu yang sulit, karena mereka pun apa sih mindsetnya udah seperti itu kan. Yang susah itu merubah mindset mereka sih. Dan permasalahannya kan nggak hanya di pendidikan aja, bagaimana kondisi ekonomi, kondisi sosial sebenarnya tuh yang faktornya banyak lah ya. Faktornya itu banyak kayak gitu. Sekarang kita masih fokus di pendidikan, tapi ketika kita turun ke orang tuanya gitu, yang dibenahi itu banyak banget. Dan itu bukan hanya tugas relawan kayak gitu kan. Relawan pun yang dikirim pun kan mereka ada masanya ya, yang bukan seumur hidup di sana kayak gitu. Jadi banyak banget tantangan untuk bisa sampai pada tujuan itu menurut saya. Oke, tadi kan sempat menyinggung sedang mengerjakan sesuatu di bidang pendidikan. Misalkan waktu hari ini secara berkesinambungan punya program di Maluku. Itu kalau hari ini ada berapa program dari Erisna sendiri untuk menjadi seorang relawan di bidang pendidikan? Simbasnya apakah cuma di Maluku atau mungkin ada beberapa daerah lain juga yang katakanlah daerah itu masih cukup tertinggal dengan perkotaan? Ada berapa daerah sekarang atau apa yang program yang sedang dikerjakan? Jadi setahun terakhir itu saya mengerjakan proyek di Maluku itu namanya Kampung Quran. Jadinya tuh di sana itu awal mula kenapa kita bangun Kampung Quran itu karena budaya pergi mengaji setiap sore anak-anak itu masih tinggi. Kalau di perkotaan mungkin TPA yang berbayar rata-rata seperti itu. Kalau di sana tuh mereka kayak tiap sore datang ke rumah guru ngaji mereka. Satu ngajinya tuh biasanya di rumah ustadznya kayak gitu, bisa 50 sampai 100 anak yang diajar tuh sama satu ustadz yang kadang udah tua, pelafalannya tuh udah gak jelas. Makanya itulah latar belakang kami membangun Kampung Quran. Kita bangunkan balai-balai ngaji, jadi kita pusatkan mereka mengaji, khususnya yang bisa baca Quran, yang udah Quran kita fasilitasi mereka balai ngaji, fasilitasi seragam, fasilitasi Quran, termasuk fasilitasi relawan mengaji kita datangkan secara nasional kayak gitu, dan mereka di sana menghafal Quran kayak gitu. Jadi sekarang udah ada 5 kampung yang kita bangunkan balai ngaji, dan kita punya sekitar 120 anak yang menghafal Quran kayak gitu. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang ya? Ya, udah setahun. Udah setahun. Ya. Dan itu kita melibatkan relawan secara nasional. Jadi udah 3 kali ngedatangin relawan. Banyaknya dari Jawa kayak gitu. Dari Jawa datang ke Maluku. Kayak gitu. Paling lama berapa? Ada nggak yang dari proyek pertama sampai proyek kedua atau proyek ketiga mereka masih tetap stay di sana? Rata-rata per 3 bulan sih, karena 3 bulan, ya? Pertama mereka mahasiswa kan, jadi punya urusan kuliah kayak gitu. Jadi selain di Maluku nih, kan tadi di Maluku udah coba punya proyek dan ini udah berjalan 1 tahun ya di Kampung Quran. Gitu. Ada 2 sih, Kampung Quran sama Kampung Binaan. Yang tadi tuh yang belum beragama, masih animisme. Oh ya, masih ada di sana ya? Masih ada. Jadi masyarakat itu terbagi di daerah pesisir sama pegunungan. Kita yang Kampung Quran tuh lebih ke masyarakat pesisir kan. Yang untuk pegunungan tuh itu dia masyarakatnya yang masih terbelakang kayak gitu. Rata-rata masih animisme, dan di sana itu ya itu ketimpangan sosialnya sangat tinggi, anak-anaknya belum bisa baca, memang nggak ada sinyal juga. Makanya kita datang itu ke sana karena mereka belum punya agama, ya kita masuk jalur literasi kayak gitu, ngajar setiap pekan kayak gitu pada mereka. Oke, selain di Maluku, jadi di Maluku ada 2 proyek ya. Terus ada lagi? Terakhir kemarin itu di Lombok, karena memang kita fokusnya di wilayah 3T kan, dan sustain gitu, yang enggak saat itu datang ngasih bantuan per 3 kayak gitu, yang berbulan-bulan. Kemarin tuh di Lombok 2 bulan, namanya Starling, sekolah tingkat keliling, dan itu bisa diadakan mungkin di seluruh Indonesia di kawasan pelosok kayak gitu.
Dan setelah ini mungkin cari lagi daerah-daerah yang kita bisa adakan program kayak gitu. Kita masih fokus di Indonesia Timur kayak gitu. Penting ya kita memberikan sebuah kesadaran kepada masyarakat bahwasanya pendidikan hari ini yang ada di Indonesia itu masih timpang loh. Timpang banget ya. Iya. Dan kita harus menjadi seorang kontributor. Iya betul. Jadi seorang volunteer yang bergerak di bidang itu. Oke, that's all for today. Kalau misalkan teman-teman mau menjadi seorang volunteer, hubungi aja, nanti ada kontaknya di bawah. Dan sekarang sudah ramai banget, kita selesaikan sampai sekian. Kita ketemu di episode berikutnya. Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.